calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri karena akan ditemani dengan rekan saya, Ibu Cucu Nur Hamidah, guru kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Cucu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebelum nanti saya akan melaksanakan observasi untuk pembelajaran Ibu di kelas 6. Nah, adapun tujuan supervisinya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Cucu lakukan nanti. Kemudian, kenapa sih harus praobservasi terlebih dahulu ya Ibu Cucu? Nah, tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih percaya diri lagi, lalu kemudian dalam mempersiapkan segala sesuatunya lebih matang, agar kemudian nanti akhirnya Ibu akan dapat mempersiapkan pembelajaran yang menarik gitu ya. Nah, untuk itu Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Coba bisa dilihat. Baik, Ibu Wahidah, mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, yaitu nanti diharapkan murid mampu menyebutkan hasil pengurangan di atas 10, kemudian menggambarkan hasil pengurangan di atas 10 dan menuliskan hasil pengurangan di atas 10. Ibu. Baik, Cucu, berarti dari yang sudah Ibu sampaikan mengenai tentang tujuan pembelajaran ada dua ya Bu ya. Yang semuanya berarti bisa saya simpulkan tentang pembelajaran pengurangan, betul? Iya. Baik. Nah, kira-kira Ibu adakah area pengembangan yang akan Ibu capai di pembelajaran nanti? Oh iya, tentu saja. Jadi setiap proses belajar itu tentu saja kita mengharapkan ada pengembangan apa yang kita harapkan. Ya, jadi di sini saya sangat mengharapkan anak itu berkembang dalam hal pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Dari segi pengetahuan, saya berharap anak kelas 1 ini jadi dia bertambah karena yang saya lihat dari pengalaman pengurangan ini agak susah dibandingkan dengan pencemahan. Jadi saya harapkan anak jauh lebih memahami mengenai pengurangan. Nah, kemudian kalau dari segi keterampilan, saya berharap anak dapat mengaplikasikan pengurangan ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang ada kaitannya dengan pengurangan. Nah, kalau untuk sikap sendiri, saya mengharapkan anak-anak murid-murid saya ini dia berkembang sikap dalam hal kerjasama, jujur, kemudian disiplin, yang mungkin yang ingin lebih dikembangkan. Bisa saya simpulkan di sini bahwa area pengembangan itu lengkap ya, mengenai pengetahuan, keterampilan, lalu kemudian sikapnya, ya. Nah, kemudian saya ingin mendengar Bu, bagaimana untuk nanti jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas, lalu kemudian adakah strategi tertentu dalam pembelajaran nanti, baik itu metode maupun kegiatannya seperti apa? Kalau untuk metode ini discovery learning. Nah, kemudian kalau strateginya saya mencoba model ajar diferensiasi, jadi mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini saya membagi 3 kelompok anak. Yang pertama adalah kelompok pertama anak yang sudah lancar membaca dan menulis. Nah, kemudian kalau yang kelompok kedua itu cukup dalam hal membaca dan menulis. Dan kelompok yang terakhir itu adalah kelompok yang masih perlu bimbingan dalam hal membaca dan menulis. Nah, kemudian untuk strateginya sendiri itu saya menggunakan media, karena diferensiasi saya mencoba media yang berbeda. Jadi di sini saya menggunakan media gambar, kemudian nanti saya juga akan menggunakan media video.
ya. Dan yang terakhir yaitu saya menggunakan media benda konkret. Itu mungkin besok yang akan saya rencanakan untuk strategi proses belajar. Menarik sekali Bu Cucu ya, sangat lengkap, medianya lengkap dari video, visual maupun benda konkret ya Bu Cucu. Karena betul bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu artinya kan pembelajaran berbeda untuk memenuhi semua kebutuhan belajar anak. Iya. Tadi sudah dijelaskan Ibu, kira-kira waktu pelaksanaannya untuk besok hari Sabtu, betul? Ya, saya berencana besok mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan lagi. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah baik Ibu, sebelum diakhiri kira-kira apa yang Ibu dapat nih dari sesi kita ngobrol hari ini? Kalau saya ini cukup menarik karena memang ini adalah hal baru buat saya sebagai pengajar. Ya, saya sebagai pengajar tetap ingin belajar dan belajar hal yang baru itu memang penting. Jadi kita harus open minded. Jangan misalnya ada perubahan atau apapun kita kaku, tapi kita harus berusaha mengikuti, kemudian maksimal mengikuti. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu kita dapat memberikan yang terbaik untuk pendidikan. Itu saya. Super sekali Bu Cucu, terima kasih. Besok kita berkolaborasi bareng ya Bu ya. Yes. Izinkan saya untuk melihat proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih sekali Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat hari ini? Siap belajar hari ini? Oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, coba Ibu minta tolong pimpin doa dulu sama siapa? Boleh ya?
sampai nanti di nol. Itu namanya adalah hitungan mundur. Contohnya seperti ini, kalau kita mau melakukan pengurangan dengan cara hitungan mundur. Kurang 9. 63 dikurang 9. 63 di mulut, 9 di jari. 63 di mulut,
Ibu Cucu Nur Hamidah, guru kelas 1. Ibu Cucu, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, kita sudah melaksanakan observasi, lalu kemudian saya juga sudah melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Nah, tujuan dari akhir dari pelaksanaan ini adalah pasca observasi, yang mana tujuannya adalah untuk merefleksikan sejauh mana ketercapaian pembelajaran Ibu kemarin di kelas. Ya, Bu Cucu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin apabila nanti saya mencatat beberapa hal yang saya menurut Ibu Cucu dari hari Sabtu ya Bu ya, kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, tujuan pembelajaran Mama yang sudah Ibu capai. Oke, kemarin setelah saya melaksanakan atau mencoba model pembelajaran modul ajar diferensiasi, ternyata sebetulnya bagus gitu ya. Jadi kemarin saya mengelompokkan anak berdasarkan tingkat kemampuan dalam hal baca tulis. Nah, kemarin tuh pengembangannya tujuannya adalah agar anak mampu memahami konsep pengurangan bilangan 2 angka. Jadi di sana. Jadi yang diharapkan anak ini dia secara sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan adalah kalau misalnya jadi dia mampu melakukan pengurangan, kemudian memahami, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, pemecahan masalah misalnya ya, itu mungkin harapan yang ingin saya capai kemarin. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari hasilnya ya anak jadi lebih paham mengenai konsep dasar pengurangan bilangan 2 angka. Jadi sejauh yang Ibu rasa gitu ya, untuk indikator ketercapaian pengembangannya itu cukup mengena ya Bu ya, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Iya. Terima kasih. Lalu kemudian ya Bu ya, di sini saya akan menyampaikan hasil kemarin Bu dari catatan saya di kelas. Memang apa yang telah saya saksikan juga dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, menyimak, saya juga dapat menyimpulkan di mana di situ untuk kegiatan awal Ibu Cucu ini sudah sesuai dengan RTP yang dikasihkan kemarin ya Bu ya. Nah, lalu kemudian untuk kegiatan inti pembelajarannya juga sudah sesuai. Ibu menggunakan metode discovery learning belum? Ya. Nah, menggunakan metode discovery learning itu siswa menemukan sendiri. Iya. Ibu, saya rasa itu sudah tercapai dalam tujuan pembelajaran seperti yang sudah Ibu ungkapkan. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi juga itu sudah terlihat di mana di situ Ibu ketika ada siswa yang ngeleng gitu ya, apalagi kelas 1, Ibu sudah menggunakan contohnya dia di kelas. Tuh, jadi sejauh yang saya lihat hasil pelaksanaan supervisi di kelas yang Ibu lakukan, Ibu sudah tahu. Lalu kemudian Bu, kira-kira ada nggak sih area pengembangan yang ingin banget Ibu capai selain yang Ibu sampaikan tadi? Ya, yang ini sebetulnya yang ingin benar-benar ya yang saya harapkan itu pengembangan sosial emosional ya. Karena memang kalau dilihat dari karakteristik anak kelas 1 ya, yaitu transisi gitu, transisi yang awalnya dia itu 50% keinginannya
ada nggak cara memperbaikinya atau mungkin saya ingin inilah untuk biar anak nanti supaya lebih fokus dan sebagainya, itu ada trik-trik khususnya Ya, menurut Ibu? mungkin apa dalam hal pengelolaan kelas di kelas mungkin kita jangan terlalu menonton juga ya, karena kayak misalnya SBT atau ILB itu kadang itu bisa kita bisa memusatkan kembali perhatian anak. Kadang-kadang kan kalau anak kelas 1 itu fokus atau konsentrasi belajarnya, kalau di kelas itu mereka paling lama itu paling 10 menit. Setelah itu buyar atau dia asik dengan hal-hal lain. Nah, bagaimana trik kita agar bisa mengembalikan konsentrasi anak tersebut? Berarti ya dalam belajar itu kita jangan sampai lengah, mulai bosan, misalnya SBT atau ILB hal seperti itu memang untuk kelas bawah Perlu ya sih ya, jadi memang dunianya masih ya, jadi untuk dia mengendalikan fokus anak kembali gitu. bagus ya dia, jadi apa yang Ibu sampaikan sangat mengena. Nah, lalu kemudian Ibu dari segi strategi itu kemarin menggunakan di strategi untuk lebih meningkatkan kira-kira pembelajaran tentang anak itu, adakah strategi lain atau bagaimana cara memberikan agar anak itu tidak saja discovery learning saja gitu? Ya, mungkin bisa kita menggunakan media ya, media yang kemarin saya juga luar biasa ya, jadi pas saya tayangkan media ya bagus gitu. Kemudian kayaknya dia tertarik sekali. Nah, mungkin kedepannya saya bisa lebih mengembangkan media apa yang kira-kira dapat memusatkan perhatian anak dan anak tertarik untuk belajar tidak merasa bosan. Mungkin bisa menambahkan atau mencari di link-link YouTube yang lebih menarik mengenai hal ini, atau kita misalnya bisa membuat sendiri melalui media yang kita kuasai. Jadi nggak menonton misalnya hanya dengan itu, tapi bisa mencari lagi ke alternatif misalnya kita cari sendiri misalnya di video YouTube dan Baik, kira-kira untuk pelaksanaannya kapan gitu? Jadi atau secepatnya ya di pembelajaran berikutnya. sebelum diakhiri Bu, apa yang Ibu rasa dari setelah kita ngobrol begini, adakah yang mungkin masih mengganjal dari Ibu? Kalau saya perubahan itu bukan karena semata-mata itu memang harus berubah, tetapi saya rasa memang harus disesuaikan dengan memang kebutuhan anak. Jadi dengan IKN ini sebetulnya itu adalah
ibu pengembangan ini, termasuk tadi rencana ibu untuk istilahnya sharing ya, sharing, kalau selalu kemudian mencari referensi. Kira-kira nanti kita bisa ngobrol lagi ya untuk lebih membahas lebih mantap gitu ya. Terima kasih Ibu Cucu atas waktunya.